Kita mau bawa hati kita kehadiran Tuhan, di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Bapak, karena Kau baik, sungguh baik dan sangat baik kepada kami semua. Kami menyerahkan setiap pribadi kami Tuhan. Biarlah lawatan-Mu terjadi atas kami semua Tuhan, yang melayakkan kami semua pada pagi hari ini datang ke hadirat-Mu. Bapak, biarlah Kau berkarya bekerja di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpin kami ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bapakku
rumah-mu. Kami rindu menyenangkan Engkau Bapa. Dalam pada pagi hari ini Tuhan, Engkau bertata-tata puji-pujian kami Bapa. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Bapa. Bapa, terima kasih buat semua karya-Mu, buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Dan sudah selayaknya pada pagi hari ini kami menyenangkan Engkau Bapa. Dan sebab itu Bapa, biarlah berikanlah pujian-Mu kepada kami. Dan biarlah roh kami boleh menyala-nyala Tuhan, karena Engkau ya Bapa yang ada bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini, dan kami yang ada di rumah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami semua dengan berlimpah-limpah. Sukacita-Mu mengalir, damai sejahtera-Mu bagian kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Saudara yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Kita semua adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Bahkan kita semua lebih dari pemenang. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Semua yang di rumah, mari bersuka cita memuji Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. sebagai dari firman Tuhan. Kita mau terus buka hati kita untuk Tuhan.
Biarlah hati kami menjadi tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allah. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allah. Di hati bilaru aku mengenai, di hati bilaru dimanapun ku kan berada, senantiasa Kamu ada. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Hati ini untuk kediaman-Mu, kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini, serahkan hidup ini, Yesus, untuk-Mu Allah. Tuhan yang menyertai kami adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang telah melakukan perkara-perkara yang besar dan yang ajaib. Bapa di dalam surga, pada saat yang indah ini setelah kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan kami akan diberkati ketika kami mendengar firman Tuhan dengan penuh keyakinan dan melakukan akan segala perintah firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan pakai dan Tuhan urapi hamba-Mu setiap kali dan kalimatnya Tuhan, sehingga kami sekalian ya Tuhan sungguh sangat diberkati Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Sekali lagi Tuhan berfirmanlah kepada kami. Kami sekalian siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang siap mendengar firman Tuhan dan diberkati sama-sama katakan amin. Begitu apa kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Luar biasa. Amin. Yesus kita yang luar biasa. Yesus yang luar biasa dapat mengerjakan hal yang hebat, yang luar biasa di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan kuatkan dan teguhkanlah hati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat Yosua pasal yang pertama. Ya. Di sini saya akan bacakan ayat 6-nya saja. Nanti saudara bisa baca selanjutnya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kau beruntung kemanapun yang kau pergi. Jangan engkau lupa perkataan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan langsung memberikan perintah kepada Yosua supaya ia yang akan memimpin bangsa Israel untuk masuk ke negeri Kanaan, negeri perjanjian. Satu negeri yang penuh dengan susu dan madu, satu negeri yang subur dan makmur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Saudaraku, tujuan daripada firman Tuhan ini adalah agar jemaat Tuhan tetap bersukacita di dalam mengikut dan melayani Tuhan, sekalipun kita masih ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua, Yosua menyadari saudara bahwa tugas itu adalah begitu berat. Kenapa? Karena Yosua punya pengalaman. Dengan mata kepala sendiri dia melihat ketika Musa memimpin bangsa Israel ini. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang cuma kerjanya nuntut dan tidak mau diperhadapkan pada satu permasalahan. Bagaimana bangsa Israel ini sering menyesah Musa, ya, bahkan menghina, ya, bahkan mereka ini tidak bersyukur kepada Tuhan. Mereka mengatakan, Musa, apakah di Mesir tidak ada kuburan? Katanya, kita harus mati di sini. Ketika mereka melihat laut Tiberau yang begitu dalam dan luas dan di belakangnya ada tentara Mesir. Ketika mereka juga nggak ada makanan, ya kan, nggak ada daging, mereka juga protes sama Musa. Ketika mereka haus juga protes. Wah, pokoknya marah-marah terus. Jadi Yosua ini juga merasakan bahwa saudara yang kasih dalam Tuhan, Musa pun tidak sampai kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, karena Yosua melihat betapa sulitnya memimpin bangsa ini sampai berputar-putar 40 tahun lamanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menyebabkan Yosua begitu takut dan tawar hati yang juga sering terjadi dalam kehidupan orang percaya? Nah, ini menjadi renungan bagi kita saudara. Sering kita juga diperhadapkan kepada masalah persoalan apapun, sehingga sering kita mengalami yang namanya tawar hati. Saudara, penyebab yang pertama kenapa orang menjadi takut dan tawar hati, terkadang kita
suka mengandalkan kekuatan sendiri tanpa melihat kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Ini permasalahannya. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 14 kata bahwa roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia. Bahkan dikatakan bahwa Roh Kudus yang diutus Bapa itu dia akan menjadi penolong dalam hidup kita. Tapi kenyataannya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita lebih suka mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ini berbahaya sekali. Soal kita mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dikisahkan ada seorang nazir Allah, orang yang begitu sangat kuat. Siapa dia? Dialah Simson. Saudaraku, Simson itu memang orang yang hebat. Dia memang adalah seorang yang dipilih Tuhan. Saudaraku, dia dapat membunuh 300 ekor serigala dengan tangannya sendiri. Bayangkan saudara, 300 loh, nggak sedikit. Siapa yang bisa melawan serigala 5-nya? Bahkan dia bisa mengalahkan 1000 tentara Filistin dengan tangannya sendiri. 1000 loh saudara. Daud nggak sampai 1000 ya. Dia bisa mengalahkan Goliat. Tapi Simson dengan tangannya sendiri, 1000 tentara Filistin dia bunuh. Tapi sangat disayangkan saudara, ia karena merasa dirinya hebat luar biasa, ia hanya mengandalkan kekuatan. Ia sering melupakan Tuhan dalam setiap tindakannya. Sampai-sampai pada akhir hidupnya saudaraku, sangatlah mengenaskan, sangat menyedihkan. Ia mati dengan cara yang sangat-sangat tidak manusiawi. Matanya dicungkil saudara. Dia menjadi tontonan massa. Bahkan dia mati terkubur oleh reruntuhan bangunan. Karena apa? Dia mencintai wanita yang salah, yang bernama Delila. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beda halnya dengan Elia. Dia bisa melawan 450 nabi Baal dan dia dapat mengalahkannya sekalipun ia seorang diri. Karena dia apa? Dia mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Sekalipun kita punya kekuatan saudara, tapi kita harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang kita andalkan, dia dapat mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Amin saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi kondisi sekarang ini memang cukup memprihatinkan dan sangat mengkhawatirkan ya saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mengandalkan Tuhan. Kita percaya di dalam Yesus pasti ada pertolongan. Yang kedua saudara, mengapa kita bisa takut dan tawar hati? Yang kedua adalah terkadang kita suka bersandar pada pengertian sendiri tanpa melihat cara Tuhan bekerja. Ketika Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, sekarang kamu harus memberi mereka makan, karena sejak pagi mereka bersama kita. Murid-murid berkata kepada gurunya, "Guru, di sini ada satu orang anak membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang begini banyak?" Itu pengertian murid-murid Yesus. Secara logika itu tidak mungkin, saudara. Tetapi apa kata Yesus? Bawalah ke sini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika anak itu dibawa dan roti dan ikan di tangan Yesus, maka apa yang terjadi saudaraku? Bisa memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 batu. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana
bagaimana cara Tuhan mengerjakan sesuatu yang hebat dan luar biasa dalam diri kita. Amin. Situasi, kondisi mencekam, perusahaan, pekerjaan apapun juga, bisnis apapun juga, ingat saudaraku, cara kerja Tuhan tidak sama dengan cara kerja kita. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu kali Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, satu kota yang besar, supaya bertobat bangsa itu. Karena mereka adalah penyembah berhala dan jahat sekali di mata Tuhan. Karena Tuhan akan memusnahkan dia. Yunus diperintahkan saudara. Tapi apa yang dilakukan Yunus? Apakah Yunus melakukan perintah Tuhan? Tidak. Dia mempunyai pemahamannya dia sendiri. Enak aja. Orang-orang jahat itu. Ya. Biarin aja dia dihukum Tuhan. Saudaraku, dia bukan ke Niniwe, tetapi dia kemana? Dia ke Tarsis, saudara. Biar Tuhan hukum dia mati semuanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pikiran Yunus tidak sama dengan pikiran Tuhan, amin. Akhirnya Yunus, saudara yang kasih dalam Tuhan, diceburkan ke laut, ya kan? Kemudian apa? Diselamatkan oleh ikan yang besar. Ikan yang besar pada waktu itu Amos bukannya ikan patin ya, tapi dia ikan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa. Dan akhirnya pun Yunus bertobat dan ternyata saudara pun bertobat semua sampai binatang puasa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah salah satu penyebab kegagalan demi kegagalan yang terjadi dalam usaha kita dan terjadi juga dalam bisnis kita. Mulai hari ini gunakanlah pikiran Tuhan yang melampaui pikiran kita. Yang setuju katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan berkata bahwa pikiranmu bukan pikiranku, rancanganku bukan rancanganku, jalanmu juga bukan jalanku. Mulai hari ini saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari gunakanlah pikiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mengapa kita menjadi takut dan tawar hati? Terkadang kita suka fokus hanya pada masalah-masalah yang ada di hadapan kita. Nah ini saudara, karena kita hanya menyimpulkan sendiri akan apa yang akan kita hadapi dan apa yang akan terjadi. Padahal hal itu belum kita kerjakan. Ini salahnya. Kita fokus kepada masalah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, diceritakan ketika Yosua hendak merebut kota Yeriko, kota yang begitu besar saudara. Kota yang memiliki tentara-tentara yang besar, gagah perkasa, dan sangat menakutkan itu saudara. Bahkan tembok Yeriko itu saudaraku, lebarnya itu 12 meter, sangat tinggi sekali saudara. Tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yosua tidak terfokus kepada masalah itu, kepada kehebatan dan kekuatan tentara Yeriko. Yosua hanya berfokus kepada Allah yang memerintahkan dia, yang mengatakan rebut kota itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia fokus kepada perintah Tuhan, dia melakukan perintah Tuhan. Dia mengelilingi kota itu satu hari satu kali, tetapi pada hari yang ke-7 kali. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika dia melakukan perintah Tuhan dengan benar, maka apa yang terjadi? Tembok yang begitu tebal saudaraku hancur dengan sendirinya. Itu berkat kerja siapa? Kuasa Tuhan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari jika kita ingin sukses, kita ingin berhasil di dalam kehidupan kita, usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita, mari kita fokus kepada Allah. Kita jangan fokus kepada masalah. Kita percaya saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita fokus kepada Tuhan semata-mata, kita percaya mujizat itu akan terjadi. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi orang Kristen yang kuat, yang sukses dan yang berhasil, orang Kristen yang kuat di dalam segala menghadapi segala persoalan apapun, yang pertama kita harus andalkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, bersandarlah hanya kepada pengertian Tuhan. Yang ketiga, berfokuslah kepada Tuhan. Jangan pernah berfokus kepada besarnya masalah kita. Kita percaya bahwa sebesar apapun masalah yang kita hadapi, tidak lebih besar daripada kuasa Tuhan. Dan kita percaya saudaraku,
Tuhan sanggup menyelesaikan setiap persoalan kita. Yang setuju sama-sama katakan amin. Demikianlah firman yang kita dengar hari ini, dan marilah kita turuti perintahnya, maka pujinya akan kita alami. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar pada saat ini. Sungguh sangat luar biasa firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami bukan saja hanya sebagai pendengar yang baik, tetapi biarlah kami melakukannya Bapa. Biarlah kami benar-benar Tuhan dalam setiap persoalan hidup yang kami hadapi. Biarlah kami selalu fokus Tuhan kepada firman-Mu. Kami fokus kepada kuasa-Mu. Kami fokus kepada-Mu Yesus, bahwa hanya Engkau yang sanggup melakukan perkara yang besar, yang ajaib. Kami percaya Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Hamba berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus senantiasa Tuhan berfirman kepada seluruh umat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Dan doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Herman. Kita satukan hati kita dan naikkan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di penghujung ibadah kami pada pagi hari ini, kami boleh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Biarlah dalam kehidupan kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kami, tapi biarlah kami benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan, Engkau berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya Tuhan. Engkau berikan hikmat daripada Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga dalam pelayanannya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Engkau juga berkati Ibu Gembala kami, berkati anak-anaknya Tuhan, berkati pantinya. Biarlah semuanya boleh mengandalkan Tuhan dalam apapun yang diusahakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan, kami tidak tahu keadaan mereka, tapi kami tahu dan yakin Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau mengetahui keadaan mereka. Biarlah dalam keadaan mereka, apapun keadaan mereka, biarlah seluruh sidang jemaat-Mu tetap mengandalkan Engkau. Karena kami tahu di luar Engkau Tuhan kami akan jatuh. Oleh sebab itu, biarlah kami senantiasa tetap bersandar kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya apapun yang kami hadapi, persoalan apapun Tuhan yang kami hadapi, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena Tuhan selalu memegang tangan kami, sehingga persoalan seberat persoalan apapun yang kami hadapi, kami tidak jatuh. Karena kami tahu Allah kami yang besar, Allah yang kami sembah, tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat pekerjaan sidang jemaat-Mu Tuhan, Engkau berkati. Usaha sidang jemaat-Mu Engkau berkati. Biarlah melalui usaha kami, lewat pekerjaan kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu. Mungkin ada dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Karena kami tahu Engkau ada dokter di atas para dokter. Oleh sebab itu Tuhan, segala penyakit sidang jemaat-Mu Engkau sembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan, apabila ada dalam keadaan lemah, Tuhan Engkau kuatkan. Apabila dalam keadaan bimbang, Tuhan Engkau berikan kepastian kepada mereka. Biarlah dalam kehidupan kami senantiasa tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang sekolah, mungkin yang sudah naik kelas, yang terutama Tuhan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan Engkau tolong, kami memerlukan biaya, tapi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyediakan agar apa yang anak-anak kami cita-citakan
boleh tercapai karena Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, menjadi bangsa yang selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden dan seluruh para menterinya, biar boleh melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang selalu berkelimpahan karena Tuhan menyertai bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat COVID-19 yang masih tetap ada Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan para dokter, para medis, para relawan. Tuhan mungkin sudah mulai bosan, tapi Tuhan Engkau memberkati mereka, berikan kekuatan kepada mereka agar mereka tetap semangat di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Kami juga berdoa buat para pasien Tuhan, Engkau berikan kesabaran kepada mereka agar semuanya boleh cepat sembuh. Kami juga berdoa yang Engkau sudah panggil Tuhan, Engkau berkati keluarganya, berikan kesabaran kepada keluarganya, Engkau yang menjadi penghibur kepada mereka, sehingga mereka juga boleh tak lupa untuk selalu mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat gereja kami di tempat ini. Kami boleh bersyukur Tuhan karena pemeliharaan Tuhan tetap ada bagi gereja kami. Dan biarlah seluruh sidang jemaat-Mu boleh menikmati apa yang ada di tempat ini. Dan biarlah seluruh pengurus-pengurus yang ada, pelayan-pelayan yang ada boleh menjadi berkat buat seluruh sidang jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat rencana pembangunan kami di tempat ini. Tuhan Engkau berkati, biarlah rencana-rencana kami itu seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa buat Pak Teguh sebagai koordinator pembangunan. Engkau berikan kekuatan, kesehatan kepada beliau karena boleh menjalankan tugas ini dan boleh tercapai, dan nama Tuhan dipuji dan kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat seluruh pelayan hari ini. Biarlah pelayanan kami hari ini menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat, dan terutama Tuhan menjadi persembahan kami yang boleh menjalankan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami Tuhan mau kembali ke rumah kami di tempat ini. Biarlah pertolongan Tuhan menyertai kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Demikian juga mau berdoa ya Tuhan, berkati seluruh usaha jemaat-Mu, berkati usaha material mereka, berkati usaha limbah mereka, berkati usaha kontrakan mereka, berkati usaha toko sembako mereka, berkati usaha laundry mereka, dan berkati usaha-usaha yang lain yang tidak bisa Engkau sebutkan. Berkati pekerjaan mereka, bisnis mereka, dan apapun yang mereka usahakan kerjakan, Tuhan buat segala sesuatunya berhasil. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, arahkan senantiasa mata rohani kepada Dia, Yesus yang kita kenal siang hidup, Yesus dan dalam perkara-perkara yang besar dan yang ajaib dalam hidup kita. Biarlah minggu ini menjadi minggu sukacita, minggu kemenangan, minggu mujizat, dan minggu berkat. Terimalah segala berkat kasih karunia yang di dalam nama Putra Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.